Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas ini atau ketika kita mendengar nas ini, pertanyaan yang muncul di dalam hati kita, mungkinkah kita bisa melakukan ini? Ay buru tarulahu kita on, ay tarulahu nicol madon, torbay mana? Ay jol madu behita. Kira-kira begitu manginangnya. Biasanya pertanyaan itu yang muncul dalam hati kita ketika kita membaca nas ini. Maka ada mungkin yang beranggapan bagaimanapun tidak mungkin, tidak ada yang bisa melakukan ini, kan begitu. Cuk suarang lu jol madu bui mangulahu ni ninne bana. Terbaik baik ninne. Maka ini yang harus kita gumuli ya manginang. Apakah memang ini sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan? Ay boy dulu kunot tahun persuruhan di Yesuson. Maka untuk menjawab ini, saya akan bertanya begini. Pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan, apakah mungkin Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita lakukan? Ay mungkin doi suruh Tuhan ini kita mengulahun naso tarulahu kita. Maka kalau ini pertanyaannya, kita akan bisa memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam nas ini itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi itu adalah sebuah kepastian, pasti bisa kita lakukan. Tarulahu kita deh.
Dangan dong alasan di ita mandok jolma do biau daktarulah honawi babe nokku ngai pasta pa wale tong huhologi bana songot diri ninne bana kan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pertanyaan yang pertama tadi jawabannya harus tegas. Apakah mungkin ini bisa kita lakukan? Jawabannya ya. Apakah kita bisa melakukan ini? Jawabannya ya. Kenapa? Karena Yesus yang menyuruh. Karena Yesus yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Karena Tuhan tahu apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Saya katakan tadi, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita lakukan. Pasti karena kita bisa, makanya dia suruh. Kalau kita bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30, dia katakan, pikullah kuk yang kupasang. Itu dalam ayat 29. Ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka kalau kita anggap ini sekarang perintah ini adalah kuk, adalah beban, maka kita harus meyakini, mengimani perkataan Yesus bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang posanot tadi, yang dohot nahu paporsaton ninna Tuhan Yesus. Maka melakukan ini yang enak, ringan. Maka pertanyaannya sekarang menginang, bagaimana kita bisa melakukan perintah Yesus ini, hidup untuk mengasihi. Karena nats ini mengajak kita, mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk hidup dalam kebaikan, hidup berbuat baik, mengasihi semua orang, termasuk mengasihi musuh. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita, orang yang mencaci kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Musuh di sini itu artinya ya, orang lain yang membenci kita. Itu yang dimaksud dengan musuh. Jadi bukan iblis maksudnya kan? Karena ada anak sekolah minggu bilang begini, kan emang iblis itu kan musuh kita. Kan ada lagunya, iblis itu musuh kita. Masa kita mengasihi iblis katanya kan? Musuh yang dimaksud di sini adalah orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita, orang yang memusuhi kita. Karena orang Kristen tidak punya musuh kecuali iblis. Nangan musuh dah. Sokon halak na porseya kita, sokon halak Kristen kita. Alayak kahalak nama kasugo kita, nama kosomi kita, nama late-late itu kita. Nasay mamikiri do mampan na sudenggat tu kita. Itu musuh na didok na diturpukon. Kasihilah mereka. Bisa itu kita lakukan? Bisa. Karena ini perintah Yesus. Kalau Yesus yang perintahkan, berarti Yesus bertanggung jawab. Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi kemampuan kita, kalau saya katakan kita bisa, karena kita diperintah oleh Yesus dan dia ada tinggal di dalam kita. Alanidang hajal mota dang pikirat tadang dugut tamangulahonon. Alai ketika dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Kuason itu hanina miyad di bagasa kita marhite toddina tod di parbadia, ido namar guguh kita mangulahon parsuron itu hatta mengasihi, melakukan kebaikan. Kalau dari sisi kemanusiaan kita ya tidak bisa dan tidak mungkin. Tapi karena di dalam diri kita setiap orang percaya Allah bekerja melalui rohnya. Jalat tod di ido nama gula, tod di ido nama parbuehon parbueh toddi. Ini kan buah-buah roh ini, kebaikan, mengasihi, kemurahan hati itu kan buah roh. Parbueh toddi deh, dan parbueh galutai. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi musuh itu karena roh. Karena roh Allah, roh kudus yang bekerja, yang tinggal di dalam kita. Itu sebabnya manginang dalam nats ini tadi ayat 27 Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu ini siapa? Kamu yang mendengarkan aku. Kalau dalam bahasa Batak dalam Bible ini agak lebih enak didengar, dikatakan kamu namanangi.
atau lebih odol didok disi hata manangi dak kolam mabigi lapatanna nama jalo hata ni Yesus mameok hata ni Yesus jala mangaloas hata ni Yesus mangula di bagasan guluna ido hala namanangi jala tu akahala si songon ido di paretahon ala holan akahala namanangi ho suara ni Tuhan ido boy mangula honon mendengar suara Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menggerakkan kita, memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita untuk mengasihi. Ini yang pertama, Manginang. Kita sebagai orang percaya pengikut Kristus selalu tinggal di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan firman Tuhan, mengulu di bagasan Tuhan ini. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, dia katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tang tarpatu pahamu agia anggoso mardongat tonau. Tapi yang mamanginang da agia lapatan di agia sih akan nadinggan. Tung so terbaik kita ron nadinggan moloso mardongat to Tuhani moloso Tuhani nama gula di bagasak kita. Akan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah ini bisa kita lakukan? Bisa, karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka nas ini mengajak kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengulu di bagasan Tuhan ini. Kalau kita belajar dari Yusuf tadi dalam nas epistel itu, kenapa dia bisa mengasihi saudara-saudaranya yang membenci dia, yang menjualnya kepada orang Mesir? Karena dia tinggal, karena dia hidup di dalam Tuhan. Kalau kita baca tadi dalam nas epistel itu berkali-kali dia katakan, Tuhan yang menyuruh aku. Tuhan itu nama penautuson. Nang pehabu mangga di sautu halak Mesir, ala yang bana itu dia melihat itu dalam bingkai rancangan Tuhan. Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dia selalu lihat sebagai rancangan Tuhan, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, sehingga dia bisa mengasihi, dia bisa memaafkan saudara-saudaranya, dia tetap bisa berbuat baik kepada saudara-saudaranya, dia tidak membalaskan apa yang jahat yang dia terima dari saudara-saudaranya. Itu karena dia selalu hidup di dalam Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Mula soalan ini ngapas tibe semua kita oni. Dari sada huru manggari satu orang Mesir, ide woko tu gurung. Kalau mau orang mari ang kosonari, jangan lo macam barmu, ide orang ni. Kacau ni kan, apalagi mau orang Batak. Tahu mbak, nggak tahu kau mereka perbuinan di domi, itornita dong kalau kita halak Batak kan. Biasanya kan begitu. Kita susah memaafkan. Ay sorong hata Batak ni maaf, orang udah bahasa Batak ni maaf. Tangan dong ati. Tentang itu atau menengah bahasa Batak ni maaf. Iba halak Batak. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam pendengaran akan firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Kita akan menjadi orang-orang yang murah hati, sama seperti dia yang murah hati. Ayat 36 nas ini. Gawe para siroha pahamu, songon abamuna para sirohai. Buah kebaikan itu kita melakukan kebaikan, kita mengasihi orang lain itu karena kita sama seperti dia yang adalah murah hati. Para siroha hita ala songon ibana hita para sirohai. Dangalani hita, dangalani rohatta, dangalani pikiran alai ala songon ibana. Gabe para siroha pahamu, songon abamuna para sirohai. Hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati. Jadi dangi baik-baik, kemurahan hati itu bukan dibuat-buat. Dangalani sesuatu, tapi karena kita sama seperti dia. Itu yang mau kita tunjukkan akamang dotaminang. Karena kita tinggal dalam kemurahan Bapa, kita menjadi orang yang murah hati, tentu kita tidak membalas. Tanpa tupot tapa maloson. Kalau kita tinggal di dalam Bapa, kita tahu bahwa pembalasan bukan hak kita. Apapun yang orang lain perbuat kepada kita, kita tidak mempunyai hak untuk membalas itu. Itu dok Tuhan kan?
Surat Apostel Paulus tu halak Rom 12 ayat 10 sia di dok hamuak kana hina holongan urang mahamu marlulu pasahat tambuma rimasi itu de mata ai tarsurak do diaudo pamaloson au be mamaloson ninna Tuhani. Bahasa Indonesianya dibaca sendiri aja menginang dalam Alkitab ya. Roma pasal 12 ayat 19. Pembalasan adalah hakku. Sedangkan membalas kebaikan dengan kebaikan pun kita tidak punya hak. Jadi mau didohok kamu na denggan tuhalak ala dibain na denggan tuhamu. Motivasimu na mamben na denggan tunasida ala jalahamu na denggan siya di mana ibirang sitomi. Tarong hak mo beni. Ala hiya di urupi ho di ngotobay natur sada di urupi do ala ni sonari urupi bay mana. Molo ida motivasi tamang urupi ibirang sitong pembalasan di. Tarong hak mo membalas. Apalagi membalas na denggan dohok na jahat. Nangarongi. Membalas na jahat doa na jahat apalagi nang adogi mau tawain na dinggan memang alang ulut ta dinggan nang alang na tingot-tingot mau soni itu kan bahaya di ujungna tabla ko na dinggan holat tua halak nama benda dinggan tu hidama mau soni mau pembalasat di na pertanyaan di mai kan pertanyaan somal do soni holat tu na ringgas rohima rohita pertanyaan mulu jauh dia pung disita di do soya tadi dah karo pertanyaan ni daong naro tu si. Pasal darong naro ni kon. Soya tu pertanyaan ni. Tu jauh nai soya roi dia lai batu si di mana? Itu pembalasan. Kalau kita dituntut diminta untuk melakukan kebaikan karena memang kita merasakan kebaikan Tuhan, songon amamuna para sirohai. Kita tidak membalas. Nangarong balas dendam. Pembalasan dalam arti positif dan negatif nangarong. Jadi jangan dibayangkan pembalasan ini dalam hal yang negatif saja ya, pembalasan dendam, bukan. Saya katakan tadi membalas yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita pun, kalau motivasi kita, pikiran kita berbuat baik karena kita mau membalas yang baik itu, ini pedang sitongi. Daksongoni ngulu ni halak Kristen. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita ulahun na denggan. Jadilah orang yang murah hati, sama seperti bapamu adalah murah hati. Maka kemurahan hati itu yang memampukan kita sehingga ada kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan, balasan, bahkan memberi lebih ya. Itu yang Yesus katakan tadi, jika ada yang mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini memberi. Itu lapatan yon adong roha mangalehon bahkan luwi. Alayu nang lupa kita molo didok mangalehon ikut nasa tulat digugum do leonommu unang lehon nasa tulat digugum karena ada banyak orang begitu asa sonda hebat marsidon leon marutang pejadi asal marsidon leon adong isan na susabahin na pijet to hebeng ni asa huru pijoy bana inna ibirang sitongi narong dihoro nasa tulat digugum do adang dituntut de bata do bisian gugum. Anong nautan da song dia manginang? Marutang law mangurupi halak. Ay sitong bay. Nang gabi hurangak ko. Ala nang mga mangan dara de pinggir dalan nang gabi sumangan anak ko mo ibidang sitongi. Ay song da hibati berkalak ipapungbugi sa nila mangan itarui balado siya jabuna ni bagas gabi lang mangan. Dak sitongi. Dang kehibatan ni. Jadi suatong salah banget tusi kita na ni Yesus itu pukon. Narong dihita dong. Itu kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Dan inilah keistimewaan hasurungan ninggulu di halak na persya na mangihutom Tuhan Yesus yang hidup di dalam Tuhan. Dia memiliki keistimewaan, hidupnya tidak sama dengan dunia ini. Itu kita baca tadi mulai ayat 32 sampai ayat 34. Apakah jasamu? Ayah hebat ni, mula diurupi ho halak nama ngurupi ho hebat ni, terdosa pi juga hodi. Mula dihaholongi ho nama kaholongi ho hebat ni, hidup na udah kodakin pembalasan di, terdosa pi songon hidup ka penjahati penagurjuan itu dengan penjahat. Berjuru na sida, masih haholongan deh. Maka tidak ada bedanya. Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki nilai lebih. Memiliki keistimewaan, marhasulungan.
Hidup yang tidak sama, yang tidak serupa dengan dunia ini. Kalau serupa dengan dunia ini, berarti kita belum betul menjadi pengikut Kristus. Daksit tong dope hita mangulu di bagasan Tuhan ini, mangula di bagasan ibana. Harus memiliki nilai lebih, keistimewaan, hasurungan. Dan keistimewaan itu karena kita sama seperti Bapa yang adalah murah hati. Jadi kekuatan dari Bapa itu yang membuat hidup kita menjadi istimewa. Tidak sama dengan dunia ini. Inilah kebaikan Amanginang. Kebaikan hidup orang percaya. Maka saya lebih suka menekankan tentang hidup dalam kebaikan, berbuat baik. Memang topik minggu kita menekankan soal pembalasan, ya, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tapi saya mau lebih mengajak, lebih menekankan hidup baik, berbuat baik kepada siapapun, kepada orang baik, kepada orang yang tidak baik. Itu tadi yang Yesus katakan dalam ayat 35, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ia baik. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kepada orang yang baik dia baik, kepada orang yang tidak baik dia baik. Kepada orang yang setia dia baik, kepada orang yang tidak setia dia juga baik. Maka kita sebagai orang percaya juga, hidup kita juga harus demikian. Kita baik kepada setiap orang. Kepada orang yang mengasihi kita, kita baik. Kepada orang yang tidak mengasihi kita juga, kita baik. Kita selalu menghasilkan buah kebaikan. Ido na ditubu turpuk menggutta sadarion tuhina. Dan itu bisa kalau kita juga telah merasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan, maka kita juga akan menjadi baik, sama seperti dia yang adalah baik. Maka kalau sudah demikian Amanginang, tidak ada lagi hukum pembalasan, kan? Tidak ada lagi yang saling menghakimi sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 37. Tapi jangan lupa Amanginang, kalau Yesus katakan janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum, karena memang itu adalah wewenang Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai gereja, kepada kita juga diberikan kuasa. Di dalam debataru wasu tuh dia ilau menghumi. Alani kok dipakai doh wasoi hobar tulang menerohan di debat. Ini juga jangan salah ditafsirkan, salah dipahami. Seakan-akan tidak boleh menghukum. Itu benar dong RPP di Huriatta. Panghuhumion di Huria deh. Parmahanion di Huria. Ruhut parmahanion pamicangion di Huria. Dan dia bilang boyot tong. Alai kon hobar tulang menerohan itu hani. Dang boy syar rohana sendiri. Dang boy lomo-lomona. Dang boy dipakai RPP pasok putegasna. Ala-alo nai pitor dipincang memakai RPP dang boy. Karena semua ini kalau kita dituntut menjadi orang baik, sama seperti dia yang adalah baik, kita menjadi orang yang murah hati, sama seperti dia yang murah hati. Tujuannya hanya satu Amanginang. Melugu akadolma, merasakan kebaikan Tuhan juga. Kalau kita diminta untuk menjadi orang baik sama seperti Bapa kita baik, supaya banyak orang, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Jasa dipakai lalahot colmaodo natoropodo haburjuan dituhatai, habasaron dituhatai, para sirohaon dituhatai. Ido mulu dijauhi tagabi akkana burju, mulu dijauhi ta asa gabi para siroha. Asa ditanda, asa diboto portibion bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Maka mengasihilah. Ulahum manadinggan asa ditanda portibion tuhatai natasobban natahaporsyai di mata para siroha, di mata para holong roha na selalu patupahun akan ading. Maka kebaikan ini harus menuntun orang untuk kembali kepada Tuhan. Menunggu jalma tu hamu baon di roha. Jadi yang harus dicatat Amanginang, ya, kebaikan itu harus menuntun orang kepada pertobatan. Golnya harus ke sana, pertobatan. Sebekona dingkan melodang satu sih. Bodoh di paibar jo sotok kita deh.
mau lo dirupi lang ulung muba si patah tapas bujo asa muba asal mah tujuan tak asa muba mau lo yelek mau nang ulung muba masih patah pas tak dang palawai asal mah tujuan na muba kacong di dokat cong atau rasita cong di dokat tuh kayak nakota tak yelek nang ulung muba bata dicing iba kasak kolong ni roha kat tujuan na kan asa muba itu juga kebaikan karena Tuhan juga menghukum orang yang berdosa. Tapi penghukuman Tuhan itu untuk kebaikan. Bangsa Israel aja dibiarkan terbuang di Babel. Ibasot terbuang. Dihukum debata itu pembuangan. Tapi tujuannya asa ditadda dosana, asa dibau rohana, asa mulat nasida. Itu debata. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi penghukuman juga itu bukti kebaikan Tuhan. Ipicang debata kita itu juga bukti kebaikan Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang percaya sama seperti dia juga adalah yang baik itu. Menjadi orang yang murah hati sama seperti dia adalah murah hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan telah menguatkan kami melalui sapaan firman-Mu bahwa kami Tuhan hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih Tuhan, sehingga oleh karena itu kami juga bisa melakukan kebaikan kepada setiap orang, bukan hanya bagi orang-orang yang mengasihi kami, tetapi juga kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang memusuhi kami. Kami tetap berbuat baik, menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka dituntun untuk mengenal kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga sebagai orang-orang percaya yang mengikuti Engkau, kami memiliki keistimewaan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bisa membawa perubahan menuju kepada kebaikan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah melalui setiap pekerjaannya Tuhan juga bekerja, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai setiap jemaat-Mu ini menjadi alat-Mu, agar melalui setiap jemaat-Mu berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah dunia ini. Berkat setiap pergumulan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan meneguhkan hati, iman, pengharapan mereka, sehingga mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak putus asa, tetapi senantiasa berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan, memberkati makanan, minuman, obat yang mereka pakai, memberkati setiap apa yang dipikirkan, direncanakan oleh jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Agar semuanya itu Tuhan kami persembahkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami senantiasa dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Berkati setiap apa yang kami programkan, terlebih-lebih di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar semuanya semakin menuntun hidup kami mengenal kasih-Mu, hidup dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.